Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di video kali ini saya mau ngasih pendapat saya soal MIUI 12.5 Enhanced setelah saya pakai selama 1 bulan belakangan ini. Karena banyak banget yang ngeluh di kolom komentar soal updatean kali ini. Bahkan bisa dibilang updatean kali ini lebih buruk daripada updatean MIUI 12.5 yang reguler. Tapi perlu catatan juga ya guys ya, yang saya pakai sejauh ini rata-rata adalah HP segmen entry level dan juga kelas mid-range. Kalau kelas flagship jujur saya nggak nemuin kendala. Tapi kalau misalnya kalian nemuin kendala yang aneh-aneh untuk kalian user HP flagshipnya Xiaomi, bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya, kita bakalan diskusi bareng-bareng. So kira-kira gimana sih keluh kesah saya pakai MIUI 12.5 Enhanced selama 1 bulan belakangan ini? Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi di sini kita akan bagi 4 aspek topik utama yang akan kita bahas, dari mulai kestabilan UI, performa, efisiensi daya baterai, dan juga isu serta bug. Keempat aspek ini bakalan kita jadikan topik utama dalam pembahasan kali ini. Kita mulai dari aspek yang pertama dulu, yaitu kestabilan UI. Kalau dari kestabilan UI, menurut saya pribadi lebih baik di versi sebelumnya. Karena entah kenapa, saya ngerasa MIUI 12.5 Enhanced ini agak sedikit berat. Terutama kalau kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Bahkan terkadang aplikasinya suka nge-freeze dan stuttering gitu. Kalau udah stuttering dan nge-freeze, otomatis aplikasi akan close. Ini berbeda banget dengan di versi MIUI 12.5 reguler, yang dimana masih bisa sedikit lebih ringan lah, walaupun memang ada minusnya juga, yaitu masalah RAM ya guys ya. Kalau di versi MIUI 12.5 reguler, RAM-nya itu agak sedikit lebih boros ketika kita bandingkan dengan MIUI 12.5 Enhanced ini. Lalu juga banyak banget yang nge-DM di akun Instagramnya @terapintekno. Aplikasi Instagramnya suka nge-lag bang setelah update. Sebenarnya masalah ini dari MIUI 12.5 reguler. Sudah ada problem dengan aplikasi Instagram ini. Hal yang sering mengalami lag dan nge-freeze di aplikasi Instagram adalah device Redmi Note 9. Bisa dibilang hal yang mengalami seperti ini adalah device-device entry levelnya dari Xiaomi. Jadi penilaian saya dari aspek kestabilan UI belum sebagus yang kita harapkan. Walaupun sudah ada beberapa perubahan sih ya guys ya, mulai dari pusat kontrol yang kembali stabil, bug icon yang sudah menghilang, sampai dengan navigasi tombol yang sudah kembali normal. Tapi aspek pentingnya yaitu dari kestabilan UI menurut saya belum 100% stabil kalau misalnya kita lihat dari line up-nya Xiaomi di kelas entry level terutama. Tapi balik lagi, terkadang memang untuk masalah kestabilan UI ini tergantung dari aplikasi yang kalian install juga. Soalnya kalau misalnya kita menginstal banyak aplikasi juga berpengaruh terhadap performa UI. Dan juga kalau misalnya kita menginstal tema yang terlalu berat, bakalan makin berat tuh HP kalian. Lalu aspek yang kedua dari segi performa. To be honest, untuk segi performa ini ada sedikit perubahan daripada versi sebelumnya. Yang dimana kalau di versi sebelumnya ketika saya main game Max di Redmi Note 9 itu ada sedikit frame drop kalau settingan low. Tapi sekarang setelah update ada sedikit peningkatan yang membuat FPS-nya sedikit stabil buat diajak ngegame. Di kelas HP mid-range pun juga seperti itu. Contohnya seperti Poco X3 Pro. Waktu saya coba performanya ada peningkatan ketika buat diajak game. Dari segi benchmark pun di sini Redmi Note 9 bisa mendapatkan skor di atas 200 ribuan, yang sebelumnya hanya stuck di angka 190 ribuan aja. Tapi di balik performa yang meningkat, di sini ada sisi minusnya, alias ada sisi gelapnya. Ya, yaitu temperatur. Temperatur HP menjadi meningkat. Jujur, di sini saya agak sedikit bingung sih ya. Mungkin kalian bisa bantu jawab juga di kolom komentar kali ya. Entah ini perasaan saya atau memang setelah update kok jadi gampang panas si HP saya, terutama si Redmi Note 9. Apakah karena mungkin ini setelah update temperaturnya jadi nggak terkontrol, atau mungkin karena memang perasaan saya aja. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa hal yang sama, tolong bisa tulis di kolom komentar ya guys ya, kita bakalan diskusi bareng-bareng. Sebenarnya temperatur panas ini nggak hanya di Redmi Note 9 aja sih ya, di Redmi 10 dan juga Redmi 9 ngalamin hal yang serupa. Lalu aspek selanjutnya yaitu dari segi baterai.
efisiensi daya baterai sangatlah penting kita perhatikan setelah update. Karena hampir semua smartphone, entah itu dari brand Samsung, Apple, Infinix, ataupun yang lainnya, ketika melakukan update pasti baterainya ada perubahan dari yang biasanya. Nah, kalau dari MIUI 12.5 Enhanced sendiri, kalau dari segi baterai memang sih ya banyak banget yang menyebutkan bahwa baterainya menjadi boros. Dan di pembahasan video kemarin mengenai isu cukup tinggi banget nih komplainan mengenai baterai boros setelah update. Memang setelah update saya pun juga ngerasa baterainya agak sedikit boros di device Xiaomi, entah kelas entry level ataupun mid range. Agak sedikit boros aja kalau menurut saya, yang dimana biasanya saya pakai buat main game ya, contohnya main game FF Max di Redmi Note 9 dengan settingan low, di sini berkurang sekitaran 13-15% itu setelah update. Yang dimana kalau di versi sebelumnya itu sekitaran 9-10% aja. Tapi to be honest, untuk masalah baterai ini bisa kita kontrol kok dan bisa kita manage dengan baik. Sebelumnya saya sempat ngasih tips and trick untuk mengatasi baterai yang boros di MIUI 12.5 Enhanced. Jadi kalian bisa cek aja langsung videonya setelah menonton video ini. So, memang dari segi baterai ketika update akan terasa boros. Itu sebenarnya hal yang wajar. Karena memang sistem UI dan hardware baterai pastinya akan butuh adaptasi. Jadi membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Dan aspek yang terakhir adalah masalah isu serta bug. Kemarin sempat kita bahas masalah ini dan respon kalian sepertinya di MIUI 12.5 Enhanced ini lebih cenderung ke isu ketimbang ke bug. Karena bugnya sendiri pas waktu saya pakai sejauh ini nggak ada bug yang aneh-aneh, entah dari kelas entry level ataupun kelas mid range. Paling kalau ada bug yang ringan-ringan aja ya, seperti sinyal WiFi yang suka ngadet-ngadet dan juga masalah aplikasi Instagram. Jadi cukup apresiasi lah saya terhadap Xiaomi yang berhasil meminimalisir terjadinya bug di perangkat mereka melalui MIUI 12.5 Enhanced ini. Atau mungkin Xiaomi melihat video channel saya guys ya yang membahas tentang MIUI 12.5 jelek. Semoga nggak melihat sih ya guys ya, biar saya bisa roasting terus. Tapi balik lagi, isu yang paling tinggi di MIUI 12.5 Enhanced ini adalah masalah baterai yang boros. Ya, isu ini benar-benar tinggi banget. Bahkan kemarin saya sempat survei, itu bisa sampai 70%-an yang mengalami hal tersebut. Kalau dari penilaian saya pribadi. Kesimpulannya, memang awalnya saya menaruh harapan besar sih ya terhadap MIUI 12.5 Enhanced ini. Tapi nyatanya MIUI 12.5 Enhanced ini nggak sebagus yang saya harapkan setelah saya pakai selama 1 bulan belakangan ini. Tapi balik lagi, walaupun MIUI 12.5 Enhanced tidak bagus-bagus banget, setidaknya Xiaomi telah meningkatkan beberapa aspek yang tadi sudah kita bahas. Semuanya itu ada plus minusnya lah ketika kita melakukan update. Sekarang tugas kita tinggal tunggu aja nih kehadiran MIUI 13, karena MIUI 13 akan jauh lebih seru dan menarik kalau misalnya kita lihat. Dan device yang akan kebagian pun juga katanya dari Redmi 8 series masih kebagian MIUI 13. Ya, kita tinggal tunggu aja lah kabar baiknya. Biar kalian gak ketinggalan tentang updatean MIUI 13 nantinya, bisa langsung subscribe channel ini, right? Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian dapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ataupun kalian nemu isu dan keluh kesal lainnya selama 1 bulan pakai MIUI 12.5 Enhanced ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita bakalan diskusi bareng-bareng ya guys ya. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram kita di @tekno. Jika teman-teman punya nanya ataupun pengen DM kita, jangan lupa juga subscribe channel Serapin Source karena video source akan diupload di channel tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ya, semoga aja MIUI 13 lebih bagus lah. MIUI 13, tapi jangan berharap lebih juga, soalnya sakit. Di ghosting aja sakit, gimana berharap lebih gitu.